Misteri nur yang bersemi di relung hati. Bayangkan, di dalam diri setiap manusia tersembunyi sebuah ruang sunyi yang tak pernah benar-benar kita jamah. Sebuah relung terdalam, lebih halus dari desir angin, lebih lembut dari bisikan doa yang terucap di antara helaan napas. Di sanalah, menurut para ahli hikmah, terdapat sesuatu yang tak kasat mata. Sebuah cahaya yang tidak dipantulkan oleh matahari, tidak dihasilkan oleh api, dan tidak pula diciptakan oleh listrik. Cahaya itu disebut nur, cahaya yang tidak hanya menerangi ruang, tetapi juga menyingkapkan makna. Namun, apa sebenarnya nur yang bersemi di relung hati itu? Dan mengapa hanya sedikit orang yang menyadari kehadirannya? Sejak zaman kuno, para pencari kebenaran selalu meyakini bahwa hati manusia bukan sekadar organ yang memompa darah. Dalam tradisi hikmah, ia adalah singgasana rahasia tempat intuisi, bisikan kebenaran, dan ketenangan abadi berdiam. Hati adalah tempat di mana cahaya batin dapat tumbuh, jika kita tahu bagaimana menyingkapnya. Dalam video ini, kita akan menelusuri jejak misterius dari nur tersebut. Kita akan menyelami kisah-kisah kuno, isyarat para sufi, renungan para ahli hikmah, hingga makna terdalam dari cahaya yang dikatakan mampu membimbing seseorang dari kegelapan batin menuju kejernihan jiwa. Namun kita tidak akan terjebak dalam teori kosong. Kita akan menggali bagaimana nur itu bisa hadir dalam kehidupan sehari-hari, di tengah kegelisahan, kelelahan hidup, dan pergulatan batin yang seringkali tak tereja. Karena yang dicari bukanlah cahaya di puncak langit, tetapi cahaya yang tumbuh diam-diam di relung hati kita sendiri. Dan satu hal yang perlu diingat, kita tidak sedang membahas cahaya fisik. Kita membahas sesuatu yang lebih halus, lebih dekat dari urat leher, namun seringkali lebih jauh dari perhatian kita. Sesuatu yang sejak dulu dipercayai para pencari kebenaran sebagai benih yang, bila disirami dengan kesadaran, dapat bersemi menjadi kekuatan spiritual yang luar biasa. Pada bagian pertama ini, kita akan membuka pintu menuju sebuah misteri yang telah dijaga oleh zaman. Apa itu nur hati? Dari mana ia berasal? Dan mengapa ia hanya bersemi ketika jiwa memasuki keadaan tertentu? Mari kita mulai perjalanan ini dengan pikiran yang lapang dan hati yang terbuka. Sejak manusia mulai bertanya tentang asal-usul dirinya, tentang siapa yang menciptakan kesadaran, dan dari mana datangnya suara sunyi yang membisikkan kebenaran dalam hati, para pencari telah menengok ke satu sumber yang sama, cahaya batin. Dalam tradisi hikmah yang berkembang di wilayah timur, terutama yang bernuansa keislaman, cahaya ini disebut dengan istilah nur, bukan cahaya fisik, melainkan cahaya maknawi, sebuah petunjuk halus yang membimbing hati menuju pengenalan diri dan ketenangan sejati. Jika kita menelusuri kembali teks-teks kuno dari para sufi awal, seperti para ahli hikmah di Basrah, Baghdad, hingga gurun Persia, kita menemukan satu keyakinan yang sama, bahwa hati manusia memiliki dua pintu. Pintu lahir yang menangkap dunia fisik, dan pintu batin yang menangkap isyarat dari alam makna. Pintu batin inilah yang disebut-sebut sebagai tempat di mana nur dapat bersemi. Salah satu tokoh yang paling sering dikaitkan dengan ilmu tentang cahaya batin adalah seorang filsuf besar dunia Islam, Al-Ghazali. Dalam karyanya yang terkenal, ia membahas cahaya atas cahaya, menjelaskan bahwa hati manusia seperti sebuah cermin. Bila cermin itu bersih, ia mampu memantulkan cahaya kebenaran. Bila ia berdebu oleh ego, hawa nafsu, dan kesibukan dunia, maka cahayanya meredup. Pandangan ini kemudian berkembang menjadi salah satu fondasi besar dalam pemikiran spiritual di dunia Islam. Namun jauh sebelum Al-Ghazali, para sufi awal seperti Hasan al-Bashri telah memberikan isyarat bahwa hati manusia bukan hanya tempat untuk merasakan emosi, tetapi juga wadah untuk menangkap sinyal ilahi.
Mereka percaya bahwa nur di dalam diri tidak dapat dilihat dengan mata, tetapi dapat dirasakan ketika seseorang berada dalam keadaan bening, jujur, dan bebas dari kebisingan batin. Jika kita mundur lebih jauh lagi ke zaman kuno, ke era peradaban timur yang sangat tua, dari Babilonia hingga Yunani, kita akan menemukan konsep serupa. Mereka menyebutnya cahaya jiwa, api suci, dan pengetahuan batin. Meski bahasanya berbeda, inti ajaran mereka selalu mengarah pada satu gagasan besar, bahwa ada sesuatu di dalam manusia yang bersinar lebih terang dari apapun, dan sinar itu adalah sumber petunjuk paling murni. Namun, seiring perjalanan zaman, pengetahuan ini mulai diliputi kabut. Ada masa di mana manusia lebih terpukau oleh dunia luar, kemajuan teknologi, kekuatan politik, atau keindahan materi, hingga melupakan bahwa mereka membawa sebuah cahaya rahasia di dalam dirinya. Para ahli hikmah mengatakan bahwa inilah alasan mengapa nur hati dianggap hilang atau tersembunyi. Bukan karena cahaya itu padam, melainkan karena manusia jarang lagi menoleh ke dalam. Dan ketika nur tidak diperhatikan, ia tetap ada, tetapi tidak bersemi. Ia seperti benih yang terkubur di tanah tandus, potensial namun terabaikan. Dalam bagian ini, kita telah melihat bahwa gagasan tentang nur bukanlah konsep baru. Ia bukan produk modern, bukan pula khayalan mistik tanpa dasar. Ia adalah warisan panjang dari peradaban dan tokoh-tokoh besar yang memahami kedalaman jiwa manusia lebih daripada yang bisa dipahami oleh banyak orang di zaman kita. Para ahli hikmah sering berkata, hati bukanlah tempat di mana cahaya dicari, melainkan tempat di mana cahaya diingat kembali. Kalimat ini terdengar puitis, namun menyimpan kunci besar untuk memahami bagaimana nur dapat bersemi di relung hati. Untuk memahami misterinya, kita perlu melihat hati bukan sekadar sebagai pusat emosi, tetapi sebagai sebuah ruang batin yang memiliki lapisan-lapisan. Dalam ajaran tasawuf, hati manusia, qalb, sering digambarkan memiliki 4 tingkat kejernihan: syal, tahir, mutmainnah, dan salim. Kejernihan inilah yang menentukan seberapa terang nur dapat muncul. Bayangkan hati sebagai sehelai kain putih. Jika ia kotor, cahaya sulit menembusnya. Jika ia bersih, cahaya dapat meresap dan memancarkan kembali keindahannya. Nur tidak memaksa diri untuk hadir. Ia hanya muncul ketika hati siap menerimanya. Tetapi pertanyaannya, apa yang membuat hati siap? Untuk menjawabnya, mari kita gunakan sebuah cerita yang sering diceritakan oleh para sufi kuno. Kisah kafilah yang tersesat di padang sunyi. Dikisahkan seorang pemuda pengembara melintasi padang yang luas. Malam tiba dan ia tersesat. Di tengah kegelapan pekat, ia melihat sebuah cahaya jauh di depan. Cahaya itu redup, seolah hampir padam. Tapi justru karena reduplah ia menjadi satu-satunya petunjuk di tengah padang. Ketika ia mendekat, ternyata cahaya itu berasal dari sebatang lampu minyak yang dijaga oleh seorang tua. Pemuda itu bertanya, "Mengapa lampumu begitu redup?" Sang tua menjawab, "Karena angin malam terlalu keras, dan aku terlambat menutup celah-celahnya." Pemuda itu pun duduk dan menutup celah itu satu persatu. Angin mereda, lampu itu perlahan menyala terang. Sang tua tersenyum. Begitulah hati manusia. Nur di dalamnya tidak pernah padam, hanya tertiup angin dari dunia luar. Jika engkau menutup celah-celahnya, ia akan bersinar kembali. Cerita ini hanya sebuah simbol. Dalam dimensi batin, angin yang mengganggu nur adalah kegelisahan yang tidak disadari, hasrat yang tidak terkendali, amarah yang dibiarkan membara, kesombongan yang menyusup diam-diam, dan kesibukan dunia yang merampas ruang hening dalam diri.
Para ahli hikmah menyebut kondisi ini sebagai ghaflah, kelalaian batin. Ketika hati berada dalam ghaflah, nur seakan-akan tertutup. Namun saat hati menemukan keheningan, kedamaian, dan kejujuran pada dirinya sendiri, cahaya itu mulai muncul. Bagaimana nur bersemi? Ada 3 kondisi utama yang memungkinkan nur tumbuh di relung hati, menurut para sufi. 1. Keheningan batin. Bukan sekadar diam, tetapi diam dari riuh pikiran. Dalam keheningan inilah, hati mulai merasakan kehadiran sesuatu yang halus, seperti cahaya yang berdenyut pelan. 2. Kebeningan. Niat-niat yang tulus bukan hanya membuka pintu hati, tetapi juga menghaluskan permukaan batin sehingga cahaya mudah dipantulkan. 3. Kerendahan jiwa para sufi percaya bahwa nur tidak tinggal di hati yang sombong. Ia bersemi pada jiwa yang merendah, yang tahu bahwa dirinya hanyalah hamba yang sedang mencari arah pulangnya. Ketika ketiga kondisi ini hadir bersama, maka yang terjadi bukan hanya pencerahan sesaat, tetapi sebuah transformasi batin yang perlahan membentuk arah hidup seseorang. Namun ada satu rahasia besar lainnya. Nur tidak datang sepenuhnya sekaligus. Ia datang dalam lapisan-lapisan, seperti fajar yang tidak muncul dengan cahaya penuh, tetapi meningkat perlahan, tahap demi tahap. Tahap pertama adalah kesadaran akan kehadiran nur. Tahap kedua adalah kehangatan batin yang muncul tanpa sebab yang jelas. Tahap ketiga adalah kejernihan yang membuat seseorang mulai melihat dunia dengan mata yang berbeda. Apa yang dimaksud dengan melihat dunia dengan mata yang berbeda? Inilah yang akan kita bahas pada bagian berikutnya. Ketika nur bukan hanya bersemi, tetapi mulai menuntun. Jika pada bagian sebelumnya kita membahas bagaimana nur bersemi, maka kini kita memasuki wilayah yang lebih halus, lebih dalam, di mana nur bukan hanya sekadar cahaya batin, tetapi menjadi kompas yang menuntun arah hidup seseorang. Para ahli hikmah percaya bahwa ketika cahaya ini mulai bekerja, dunia tidak lagi tampak sama. Seseorang mulai melihat bukan hanya dengan mata, tetapi dengan pemahaman yang lahir dari kedalaman. Namun, sebelum sampai pada kedalaman itu, ada sebuah pertanyaan penting. Bagaimana nur menuntun hati? Jawabannya tersembunyi dalam sebuah konsep yang sering disampaikan para sufi. Firasat. Firasat. Ketika hati menjadi mata, dalam tradisi hikmah Islami, firasat bukanlah kemampuan membaca masa depan atau mengetahui hal-hal gaib. Firasat adalah kemampuan hati yang telah disinari oleh nur untuk melihat sesuatu sebagaimana adanya, tanpa tabir ego, prasangka, atau kabut emosi. Para sufi mengatakan bahwa hati yang diterangi nur menjadi tajam, bukan dalam arti mistis, tetapi dalam arti mengenali kebenaran dengan cepat dan alami. Ia mampu membedakan mana yang murni, mana yang palsu, mana yang membawa ketenangan, mana yang membawa kegelisahan. Ini bukan ilmu sihir. Ini adalah hasil dari kejernihan. Bayangkan sebuah kolam. Bila airnya keruh, kita tidak bisa melihat batu-batu di dasarnya. Tapi bila airnya jernih, setiap bentuk dan kedalaman tampak jelas. Begitulah firasat. Ia bukan sesuatu yang dipelajari, tetapi muncul ketika hati cukup jernih untuk menangkap isyarat halus dari nur. Namun disinilah banyak orang keliru. Mereka mengira nur adalah semacam kekuatan supranatural. Padahal, menurut para ahli hikmah, nur adalah pembimbing batin yang memperhalus cara kita memandang diri sendiri, orang lain, dan jalan hidup. Paradoks cahaya yang menyembunyikan dirinya. Yang menarik, nur sering hadir dalam bentuk paradoks. Ia terang, namun tidak menyilaukan. Ia hadir, namun tidak selalu terasa. Ia membimbing, namun tidak memerintah.
Para sufi mengatakan bahwa salah satu tanda seseorang mulai tersentuh nur adalah munculnya kerinduan pada kedalaman, bukan pada dunia luar. Tidak berarti meninggalkan dunia, tetapi menempatkan dunia pada porsi yang tepat. Cahaya ini justru bekerja paling kuat ketika seseorang berada dalam kegundahan. Ya, kegundahan. Mengapa? Karena kegundahan adalah retakan kecil pada tembok ego, dan nur selalu masuk melalui retakan itu. Inilah salah satu rahasia besar yang jarang dibahas, kecuali di kalangan orang-orang berilmu. Cahaya paling mudah masuk ke hati yang retak, bukan hati yang mengeras. Menjawab mitos dan kesalahpahaman, ada beberapa anggapan keliru yang sering muncul tentang cahaya batin. 1. Nur hanya dimiliki oleh orang suci. Salah. Nur adalah potensi semua manusia. Yang berbeda hanyalah sejauh mana seseorang menyadarinya. 2. Nur muncul karena ritual tertentu. Tidak sepenuhnya benar. Ritual hanya membuka ruang. Cahaya tumbuh karena kejernihan batin. 3. Nur adalah hadiah sekali datang. Tidak. Ia datang dalam lapisan-lapisan sesuai kesiapan hati. 4. Nur akan menghilangkan masalah hidup. Keliru. Nur tidak menghapus masalah, tetapi memberi cara pandang baru sehingga masalah tidak lagi menenggelamkan diri. Fase-fase transformasi nur. Menurut para ahli hikmah, ketika nur mulai bersemi, hati akan melalui beberapa fase. Fase 1. Kesadaran baru. Seseorang mulai merasakan ada sesuatu yang lembut menyusup ke dalam dirinya. Fase 2. Pembersihan batin. Hal-hal yang dulu dianggap penting terasa tidak lagi memikat. Ego mulai melunak. Fase 3. Kejernihan pikiran lebih terarah, keputusan lebih tenang, dan emosi lebih stabil. Fase 4. Ketersambungan seseorang mulai merasa dekat dengan sumber yang melampaui kata-kata. Fase 5. Kebijaksanaan sunyi. Pada tahap ini, seseorang tidak lagi banyak bicara tentang cahaya, karena ia telah menjadi bagian dari cahaya itu sendiri. Semua ini mengarah pada satu pertanyaan penting. Bagaimana kita menghidupkan nur dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana agar cahaya itu tidak hanya menjadi teori, tetapi benar-benar mengubah cara kita berpikir, bersikap, dan mengambil keputusan? Cara menyiram cahaya agar terus bersemi. Cahaya batin atau nur bukanlah sesuatu yang hanya indah sebagai konsep. Ia adalah realitas halus yang dapat dirasakan, dihidupkan, dan ditumbuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun pertanyaannya selalu sama. Bagaimana caranya? Bagaimana seseorang yang hidup di tengah hiruk-pikuk dunia, kerja, keluarga, tekanan, dan kegelisahan dapat merawat cahaya yang begitu lembut itu? Para ahli hikmah memberikan satu prinsip kunci. Nur tumbuh bukan karena apa yang kamu lakukan, tetapi karena keadaan batin yang kamu bangun. Dan keadaan batin itu bisa dilatih melalui kebiasaan sederhana namun konsisten. Mari kita masuk ke teknik-teknik praktis yang bisa diterapkan siapapun, kapanpun. Dalam berbagai tradisi hikmah, hati yang dipenuhi bising tidak mampu menangkap nur. Karenanya, keheningan adalah pintu pertama. Jika dilakukan setiap hari, dalam 2 atau 3 minggu, batin akan mulai mengenali rasa sunyi, sebuah keadaan halus di mana cahaya mudah bersemi. Memurnikan niat, gerbang pembuka cahaya. Kita tidak selalu bisa mengendalikan keadaan luar, tapi kita bisa mengarahkan niat di balik setiap langkah. Saat hendak melakukan sesuatu, bekerja, berbicara, membantu, belajar, tanyakan dalam hati, untuk apa aku melakukan ini? Apa motifku? Para sufi percaya bahwa nur sangat peka pada kemurnian. Niat yang lurus adalah seperti kaca bening yang mudah ditembus cahaya. Latihan ini memang sederhana, tetapi sangat ampuh. Ia membuat hati lebih lembut, lebih jujur, dan lebih terbuka.
Mengurangi kebisingan emosional Nur tidak tumbuh di hati yang penuh amarah, dendam, atau iri. Emosi-emosi itu seperti asap yang menutupi cahaya. Tentu manusia tidak bisa sepenuhnya menghapus emosi. Itu wajar. Namun ada teknik sederhana yang digunakan para ahli hikmah. Setiap kali emosi muncul, jangan langsung bereaksi, tunggu 10 detik. Dalam jeda 10 detik itu, Nur mendapatkan ruang untuk bekerja. Disitulah hati belajar untuk tidak dikuasai gejolak. Membiasakan kepekaan rasa Nur adalah sesuatu yang dirasakan, bukan dipikirkan. Maka, latihan kepekaan rasa sangat penting. Cobalah sekali per hari melakukan sesuatu dengan sepenuh hati. Menikmati air minum, memandangi langit, merasakan angin, atau mendengarkan suara alam. Latihan ini membuat hati kembali peka terhadap hal-hal halus. Karena Nur tidak masuk lewat keributan, melainkan lewat kehalusan. Jurnal Kejernihan Hati. Sediakan buku kecil atau catatan digital. Setiap malam, tuliskan 3 hal. Apa yang membuat hati gelisah hari ini? Apa yang membuat hati tenang? Apa yang membuat hati terasa lebih terang? Latihan ini seperti membersihkan debu di permukaan kaca hati. Lama-kelamaan, kita mulai mengenali pola. Apa yang memadamkan Nur dan apa yang menyuburkannya. Memaafkan diri. Pupuk terbaik Nur. Banyak orang ingin hatinya bercahaya, tetapi memikul rasa bersalah yang berat. Padahal, rasa bersalah berlebihan adalah penghalang besar. Para ahli hikmah mengatakan, hati yang membenci dirinya sendiri tidak dapat memantulkan cahaya. Belajar memaafkan diri bukan berarti menghapus kesalahan, tetapi mengakui bahwa diri sedang belajar menjadi lebih baik. Ketika seseorang menerima dirinya dengan lembut, Nur menemukan tanah yang subur untuk tumbuh. Semua latihan ini sederhana, bisa dilakukan tanpa ritual khusus, tanpa syarat yang berat. Yang diperlukan hanyalah konsistensi dan kesediaan untuk kembali ke dalam diri. Dan kini, kita tiba pada bagian penutup, di mana semua benang merah ini akan dirajut menjadi satu pemahaman besar tentang cahaya dalam diri manusia. Ketika cahaya di relung hati menjadi jalan pulang, pada akhirnya, perjalanan kita menelusuri misteri Nur yang bersemi di relung hati membawa kita pada satu kesadaran penting, bahwa cahaya batin bukan sekadar simbol spiritual, bukan pula dongeng mistis masa lalu. Ia adalah realitas halus yang hadir dalam diri setiap manusia. Senyap, lembut, namun sangat kuat ketika mulai disadari. Kita telah melihat bagaimana cahaya ini dijaga oleh zaman, bagaimana para ahli hikmah, sufi, dan pencari kebenaran dari berbagai era memandang hati sebagai cermin yang mampu memantulkan petunjuk ilahi. Kita telah memahami bahwa Nur tidak datang melalui suara gemuruh atau keajaiban besar. Ia hadir seperti fajar, perlahan, diam-diam, namun pasti. Ia hadir ketika hati tenang. Ia tumbuh ketika niat jernih. Ia memancar ketika ego mulai mereda. Dan ketika Nur telah bersemi, ia menjadi sahabat paling setia dalam perjalanan hidup. Ia menuntun tanpa memaksa, mengingatkan tanpa menghakimi, dan mengarahkan tanpa mengekang. Dalam kehadirannya, seseorang tidak menjadi suci, tetapi menjadi lebih manusiawi, lebih lembut, lebih sadar, lebih memahami makna di balik setiap kejadian. Namun yang paling penting, Nur tidak menuntut kesempurnaan. Ia hanya meminta satu hal, ruang dalam hati. Ruang yang sering tertutup oleh kesibukan, keributan pikiran, dan beban emosi. Ruang yang perlu dibersihkan agar cahaya dapat mengalir tanpa hambatan. Kini, setelah menelusuri seluruh lapisan misteri ini, muncul satu pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh diri kita masing-masing. Apakah kita sudah memberi ruang bagi Nur itu untuk bersemi?
Atau kita masih membiarkan hati diliputi kabut yang menutupi cahaya alaminya? Pertanyaan ini bukan untuk dijawab dengan kata-kata, tetapi dengan pengalaman, dengan ketenangan, dan dengan perjalanan batin yang kita jalani setiap hari. Jika pembahasan ini menyentuh, membuka wawasan, atau bahkan membuat Anda merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, mungkin itu adalah pertanda bahwa cahaya itu sudah mulai mengetuk pintu hati Anda. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini hingga akhir. Jika video seperti ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa untuk memberikan tanda suka, berbagi kepada yang membutuhkan kedalaman, dan tinggalkan komentar tentang bagian mana yang paling menyentuh hati Anda. Sampai bertemu dalam perjalanan spiritual berikutnya. Tetap jaga hati, tetap jaga cahaya. Karena di relung hatilah semua perjalanan menemukan jalan pulangnya.